semua sehat-sehat saja ya, dan baik-baik saja di rumah. Nah, hari ini sudah hari Minggu, jadi waktunya kita untuk belajar firman Tuhan dan untuk beribadah. Sebelum kita mulai ibadah ini, mari kita berdoa ya. Lipat tangan, tutup mata, dan mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas hari ini Tuhan, karena Engkau selalu melindungi kami. Terima kasih kami sudah dapat hadir di sini untuk mendengarkan firman-Mu. Jikalau di antara kami ada yang sakit, kiranya Tuhan mau menyembuhkan, dan berkatilah ibadah hari ini Tuhan. Berkati juga kakak-kakak sekolah minggu yang akan membawa firman hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Baik adik-adik, sekarang waktunya untuk memuji Tuhan dan bersukaria karena hari ini adalah hari bahagia. Mari kita nyanyi. Mari kita bersukaria karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. Tepuk tangan wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita, hari kita bersukaria. Sekali lagi, kita bersukaria karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. Ke tangan wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita, mari kita bersukaria. Bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita, mari kita bersukaria. Oke adik-adik, sebelum kita memulai mendengarkan firman Tuhan, mari kita mengangkat satu pujian lagi, yaitu Yesus Kupanggil, Yesus Kuundang. Yesus kupanggil, Yesus kuundang, masuk dalam hatiku. Yesus kupanggil, Yesus kuundang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Yesus kupanggil, Yesus kuundang, masuk dalam hatiku. Yesus kupanggil, Yesus kuundang, masuk dalam hatiku. Pemimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Baik adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita buka hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Dan adik-adik duduk manis ya, dan mendengarkan kakak-kakak yang akan mengajarkan firman Tuhan. Shalom adik-adik, udah siap kan kita mau mendengarkan cerita Alkitab pada hari ini? Siapkan Alkitabnya, jangan lupa. Dan untuk mulai ini, kita berdoa dulu yuk adik-adik. Lipat tangan, tutup mata. Bapa yang baik, Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, Tuhan, terima kasih Tuhan kalau kami pada hari ini boleh memuji dan menyembah
namamu ya Bapa. Bapa, sebentar kami akan mendengarkan cerita Alkitab Tuhan. Berkati Tuhan pendengaran kami, berkati Tuhan hamba yang akan menceritakannya Tuhan, biar berasal daripadamu saja ya Bapa, dan namamu makin dipermuliakan ya Bapa. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Hari ini kakak mau cerita tentang apa ayo? Tentang, pasti sebagian besar sih udah pernah denger ya cerita ini ya. Yaitu kakak mau cerita tentang Tuhan Yesus bertemu dengan perempuan Samaria. Nah adik-adik, pada saat Tuhan Yesus mau kembali ke Galilea, dari tanah Yudea, dia melewati, Yesus bersama murid-muridnya melewati daerah yang dinamakan Samaria. Nah di dalam daerah Samaria itu terdapat kota yang bernama Sikar. Di dalam kota Sikar itu ada sebuah sumur yang dinamakan Sumur Yakub. Nah, setelah melalui perjalanan panjang, Tuhan Yesus sangat letih sekali. Akhirnya dia duduk di pinggir sumur, kira-kira jam 12 siang lah. Adik-adik tahu ya, zaman dulu tidak ada mobil, tidak ada motor, panas terik, bisa jalan kaki, bisa naik keledai. Tapi pada saat itu Tuhan Yesus sangat letih sekali. Akhirnya dia duduk di pinggiran sumur itu, sumur Yakub itu. Pada saat Tuhan Yesus duduk di situ, datanglah seorang perempuan Samaria menghampiri Yesus. Ketika Yesus bertemu dengan perempuan Samaria itu, kebetulan perempuan Samaria itu datang ke sumur untuk menimba air. Tuhan Yesus berkata kepada perempuan Samaria itu, "Berilah aku minum." Terus perempuan Samaria itu langsung menjawab, "Masakah engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria?" Nah, adik-adik kayaknya perlu tahu nih, zaman dulu orang Samaria itu tidak bergaul dengan orang Yahudi. Makanya perempuan itu agak terkejut, kenapa kok ini seorang Yahudi meminta minum kepada seorang Samaria? Namun Yesus menjawab, "Jikalau engkau tahu tentang karunia Allah, Ia telah memberikan kepadamu air hidup. Barang siapa minum air yang kuberikan kepadamu, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadamu akan menjadi mata air di dalam dirimu yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal." Akhirnya perempuan Samaria itu pun meminta air hidup itu kepada Yesus. "Tuhan, berikanlah aku air itu supaya aku nggak haus dan aku nggak usah pergi ke sumur lagi bolak-balik untuk menimba air." Kata Yesus, "Pergilah, panggillah suamimu dan datang ke sini." Terus kata perempuan itu, "Aku tidak punya suami." Kata Tuhan Yesus, "Tepat katamu bahwa engkau tidak mempunyai suami, sebab engkau sudah mempunyai 5 suami, dan yang sekarang ada padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar." Perempuan itu pun terkejut. Kenapa bisa tahu ya? Tuhan Yesus tidak aku kenal. Wah, akhirnya dia berkata, "Tuhan nyata sekarang padaku bahwa engkau adalah seorang nabi." Lalu perempuan itu pun berkata kepada Tuhan, "Aku tahu bahwa Mesias akan datang yang disebut juga Kristus. Apabila ia datang, ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami." Kata Yesus kepada perempuan itu, "Akulah dia yang sedang berkata-kata dengan kamu." Kemudian perempuan Samaria pun itu pergi ke kota dan memberitahukan kepada orang-orang bahwa Mesias telah datang. Dan pada saat itu pun orang-orang di kota pergi keluar kota untuk menemui Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus berkata kepada mereka,
Makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Nah, orang-orang di Samaria itu lalu meminta Yesus untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Mereka bersuka cita sekali. Akhirnya Tuhan Yesus bersama murid-muridnya tinggal 2 hari lamanya di kota tersebut. Dan makin banyak di kota itu yang percaya kepada Yesus. Dan mereka berkata ke perempuan Samaria tadi yang pertama kali memberitahukan tentang Mesias, yaitu, kami percaya tetapi bukan lagi karena apa yang kau katakan, sebab kami sendiri telah mendengar Dia dan kami tahu bahwa Dialah benar-benar juru selamat dunia. Nah, adik-adik, tadi kita udah dengerin tuh cerita Alkitab ya tentang perempuan Samaria bertemu sama Tuhan Yesus. Sekarang kakak mau tanya nih, tadi dengar ada kata-kata air hidup. Apa sih air hidup itu? Air hidup itu adalah percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, barang siapa yang percaya kepada Tuhan Yesus, ia tidak akan kehausan untuk selama-lamanya. Kehausan tuh dalam arti dia gak kekurangan, dia tidak akan meminta-minta kepada siapapun. Tuhan Yesus akan mencukupkan semuanya. Bahkan nanti adik-adik lihat di dalam Alkitab, di dalam pasal 14, adik-adik malah justru akan menjadi mata air. Adik-adik tahu gak ya mata air? Mata air itu airnya tuh gak habis-habis. Jadi akan selalu mengeluarkan air, akan selalu memancarkan air untuk orang-orang di sekitarnya. Dan Tuhan Yesus bilang juga di situ, kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita akan beroleh hidup yang kekal. Oke adik-adik, sebelum diakhiri ibadahnya, kita ada ayat hafalan dulu nih. Ayat hafalannya terambil dari Yesaya 43 ayat 10. Ayo dibuka Alkitabnya. Yesaya 43 ayat 10. Yaitu, kamu inilah saksi-saksiku, demikianlah firman Tuhan. Jangan lupa ya adik-adik, ayat hafalannya dihafal, terus disimpan. Jangan langsung lupa. Yang penting udah hafal nih ayat hafalannya, tetapi harus disimpan sehingga nanti adik-adik, oh iya pernah nih ada ayat hafalan seperti ini tuh. Nah, sekarang ibadah kita mau selesai, kita berdoa dulu ya adik-adik. Lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan kalau Engkau telah memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhir Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk cerita-Mu Tuhan, biarlah kami dapat meminum air hidup daripada-Mu saja ya Bapa. Berkati kami sehingga kami menjadi mata air yang memancarkan air terus-menerus untuk sekeliling kami ya Tuhan. Ya Tuhan, berkati ya Tuhan apa yang kami dengarkan pada hari ini ya Tuhan, dapat kami pahami, dapat kami laksanakan di dalam kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, berkati juga untuk seminggu ke depan ya Tuhan, berkati sekolah kami Tuhan, berkati kehidupan kami ya Bapa. Jadikanlah kami selalu anak yang menjadi anak dengar-dengaran, anak yang selalu taat akan perintah-Mu dan orang tua ya Bapa. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selesai ibadahnya adik-adik. Selamat hari Minggu. Shalom. Oke, terima kasih untuk kakak yang sudah menyampaikan firman Tuhan hari ini. Semoga menjadi berkat untuk adik-adik semua ya. Nah, sebelum kita mengakhiri ibadah hari ini, mari kita menyanyikan satu lagu lagi, yaitu Yesus Pokok. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta Dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta Dia. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita
kasih adik-adik sudah mengikuti ibadah hari ini. Nah, jangan lupa ya ayat hafal minggu ini yaitu Yesaya 43 ayat 10. Kamu inilah saksi-saksiku, demikianlah firman Tuhan. Selamat ulang tahun juga untuk Joakim, Kak Wiwi, dan Kak Vivi. Tuhan Yesus memberkati. Oke, selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.